Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yafin Yuki Pradipta selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Astri Rahayu dengan NPM 20210101278. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah semester 6. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ketujuh dengan judul Sumber Hukum Islam. Di sini sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung saja, yaitu yang pertama itu ada Al-Quran. Di sini Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum meski dicari jawabannya terlebih dahulu dan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil yang pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dan Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qati al-wujud. Maksudnya di sini adalah lafaz Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk sumber hukum Islam yang kedua itu ada As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dalam hukum Islam yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukannya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang di sini artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga. Lalu Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkannya kepadanya seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3. Di sini yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan bahwa nafsunya. Kemudian selanjutnya di sini ada akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad. Di sini proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum yang terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang dilakukan secara cermat dan pikirannya yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Di sini orang-orang yang berijtihad secara mujtahid antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat satu yang benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad, sumber hukum Islam yang ketiga,
boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan yang lain-lain. Lalu ijtihad diterapkan dengan beberapa cara. Di sini ada antara lain ijma dan qiyas. Ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas di sini adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah yang lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat pengucapan kata atau kalimat terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.